Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau fokus ke satu ide yang lumayan radikal nih. Dari buku The Science of Scaling, khususnya di bab pertamanya. Soal kekuatan menetapkan tujuan yang gede banget sampai kita sendiri mikir, wah ini mustahil dicapai. Iya, betul. Ini agak melawan arus ya dari nasihat yang biasa kita dengar. Banget. Kita kan seringnya dengar, tetapkan target realistis, yang smart itulah pokoknya. Tapi buku ini, plus ada kata pengantar dari Tony Robbins juga, malah bilang kalau membidik terlalu rendah, itu bisa jadi salahan fatal loh. Jadi bukan kurang ambisius masalahnya. Bukan itu katanya. Justru banyak bisnis atau orang itu mandek bukan karena kurang ambisius, tapi karena target mereka terlalu aman, terlalu kecil. Oke, terus akibatnya apa kalau targetnya terlalu aman? Akibatnya, mimpi besarnya itu pelan-pelan pudar. Fokusnya jadi geser dari yang tadinya mau tumbuh besar, jadi sekedar, ya udah, maintenance aja, jaga yang udah ada. Ah, masuk akal. Jadi kehilangan momentum pertumbuhan ya? Betul. Bahkan nih, cara kita pahamin kisah pendaratan di bulannya JFK, itu katanya sering keliru. Nanti kita bahas deh. Menarik. Oke. Jadi, ayo kita bedah bareng ya. Ide intinya tuh gini, tujuan yang terasa mustahil ini bukan sekedar mimpi di awang-awang. Bukan sekedar visi besar gitu ya? Bukan. Menurut buku ini tuh alat penyaring strategis yang super kuat. Alat ini maksa kita untuk jernih lihat situasi, fokus habis-habisan, dan ambil tindakan yang benar-benar beda. Alat penyaring. Iya, dan ini nyambung banget sama kerangka kerja penskalaan di buku ini. Frame, floor, sama fokus. Mungkin kita mulai dari sini dulu kali ya. Kenapa sih tujuan yang bisa dicapai itu justru sering jadi jebakan? Boleh. Konsep ini memang menantang banget sih kebijaksanaan konvensional. Nah, soal JFK tadi itu compel bagus. Gimana tuh ceritanya? Awalnya kan eksplorasi luar angkasa itu cuma kayak selipan aja di pidatonya JFK. Nggak jadi fokus utama. Oh iya. Tapi setahun kemudian, tekanannya beda. Lagi panas-panasnya Perang Dingin, perlombaan ideologi sama Uni Soviet. Nah, di situ ada pergeseran besar. Pergeseran gimana? JFK nggak cuma netapin visi besar, tapi dia pasang target yang waktu itu ya benar-benar kedengeran mustahil. Mendaratkan manusia di bulan dan bawa pulang selamat. Sebelum dekade berakhir. Gila itu. Iya kan? Itu bukan sekedar target ambisius biasa. Itu sesuatu yang maksa seluruh negara fokus ke satu jalur spesifik, itu aja. Semua opsi lain kayaknya langsung, ya dah, minggir. Fokusnya jadi tajam banget ya. Banget. Dan buku ini argumennya keras banget. Justru menetapkan tujuan yang bisa dicapai, itu yang bisa bikin gagal dalam jangka panjang. Kok bisa gitu ya? Nah, itu dia. Karena tujuan itu kayak kacamata yang kita pakai buat lihat dunia. Dia ngebentuk filter realitas kita. Maksudnya gimana tuh? Filter realitas. Ya, kalau tujuannya terlalu gampang atau terlalu masuk akal, kita jadi punya pembenaran buat nggak ngubah apa-apa. Nggak ngubah sistem, proses, atau asumsi lama kita. Oh, jadi nggak ada urgensi buat berubah secara fundamental gitu ya? Tepat. Nggak ada tekanan buat ganti cara kerja. Jadi ingat kutipan Elon Musk. Katanya seringkali kita malah sibuk mengoptimalkan sesuatu yang seharusnya nggak perlu ada. Wah, dalam tuh. Banyak bisnis kejebak di sini kali ya. Sibuk molek sana-sini, padahal fondasinya mungkin perlu dirombak total. Bisa jadi tujuan yang aman atau linear itu ibarat saringan tapi lubangnya kegedean. Dia nggak cukup efektif misahin mana sinyal penting, mana noise. Sinyal penting sama noise, maksudnya? Mana aktivitas yang benar-benar dorong skala besar, mana yang cuma bikin sibuk tapi nggak ngasih ke tujuan utama. Akibatnya, ya kita nggak terdorong nyari terobosan. Jadi mandek ya? Bisa mandek dalam kerumitan yang diciptain sendiri, atau malah tumbuh tapi ke arah yang salah. Dan akar masalahnya seringkali, seperti kata buku ini, kita nggak jujur sama diri sendiri. Nggak jujur gimana? Nggak mau ngakuin betapa kompleks dan nggak efisiennya cara kerja kita yang sebenarnya. Oke, paham. Jadi kalau tujuan aman itu bahaya, terus apa dong persisnya tujuan mustahil ini? Definisi teknisnya gimana menurut buku ini? Buku ini ngutip risetnya Dr. Sim Sitkin dari Duke University. Tujuan mustahil itu didefinisiin sebagai tujuan yang ya probabilitas capainya mungkin gak jelas, tapi yang pasti kelihatan mustahil kalau dilihat dari kemampuan kita saat ini. Kemampuan saat ini itu mencakup apa aja? Iya, praktek kerja kita sekarang, keahlian tim kita, pengetahuan kita saat ini. Kuncinya di sini, tujuan ini nuntut redefinisi ekstrim. Redefinisi ekstrim.
Maksudnya? Kita harus benar-benar mikir ulang, apa sih yang sebenarnya bisa dicapai organisasi kita? Ini maksa kita geser fokus ke jalur dan pendekatan yang unik, radikal, beda dari biasanya. Cara kerjanya gimana tuh? Kok bisa sekuat itu? Cara kerjanya tuh diibaratkan kayak pisau panas yang membelah mentega beku. Cepat dan tegas. Menarik analoginya. Tujuan mustahil ini punya kekuatan buat motong lapisan tebel, kayak ketakutan, asumsi keliru, dan terutama ini nih, bias biaya hangus, sunk cost bias. Oh, yang kita jadi terus investasi di sesuatu yang udah nggak bagus cuma karena udah terlanjur keluar modal itu ya? Betul. Nah, tujuan mustahil ini seolah-olah merobek model bisnis kita sampai ke intinya. Cuma nyisain apa yang paling relevan dan punya potensi skala besar. Terus efeknya apa? Efeknya ada dua yang dahsyat. Pertama, maksa kita nyaring semua aktivitas dengan jujur, kadang brutal. Banyak hal yang tadinya kita anggap penting, tiba-tiba kelihatan cuma distraksi. Oke, penyaringan aktivitas. Terus yang kedua? Kedua, ini jadi filter super kuat buat nemuin jalur inovatif atau mitra strategis yang sebelumnya nggak kepikiran. Atau kita anggap nggak mungkin. Tiba-tiba jadi kelihatan gitu. Wah, cara kerjanya menarik banget ya. Saya jadi langsung kepikiran contohnya si Alicia Ault nih, yang level up score itu. Oh iya, yang software score kredit itu kan? Iya. Kan awalnya dia pasang target, dapat 100 klien perusahaan dalam 90 hari. Oke, 100 klien. Ambisius sih, iya. Tapi masih kerasa kayak, ya bisa lah dicapai kalau kerja keras gila-gilaan. Mungkin nambah tim sales buat nelfonin prospek non-stop gitu. Masih dalam batas masuk akal. Masih cara konvensional lah ya. Nah, terus dia belajar kerangka kerja ini. Dan dia ubah targetnya. Gila sih ini. Bukan 100. Jadi berapa? 1000 perusahaan klien dalam 90 hari. 1000? Wow, itu sih beneran kedengeran mustahil ya buat dia waktu itu. Banget. Dan apa yang terjadi? Seketika dia sadar, cara kerja lama nelfonin satu-satu itu nggak bakal mungkin berhasil. Mustahil. Langsung mentok ya cara lama? Iya. Tujuan baru ini langsung ngehancurin asumsi lamanya. Maksa dia mikir beda total. Hasilnya, dia nemu jalur baru yang jauh lebih dahsyat. Jalur apa tuh? Kerjasama, partneran sama perusahaan software kredit lain yang udah punya ribuan pengguna. Jadi nggak perlu cari klien satu-satu lagi. Shortcut lewat partnership ya. Cerdas. Dan katanya, ketakutan yang dulu dia rasain buat deketin pemain besar tuh langsung hilang. Digantiin sama urgensi dan kejelasan dari tujuan barunya. Nggak ada pilihan lain pokoknya, harus cari jalan pintas skala besar. Nah, ini contoh bagus banget gimana tujuan mustahil itu mengubah frame atau cara pandang kita kan? Betul, mengubah frame-nya. Persis, tujuan mustahil itu memaksa perubahan frame. Kita jadi nggak bisa lagi lihat masalah atau peluang pakai kacamata yang sama. Dan perubahan frame ini biasanya secara otomatis akan nuntun ke elemen kedua, floor atau dasar. Nah, soal floor ini juga menarik nih. Ada contoh Mark dari Jekyll and Hyde Advertising. Agensi iklannya. Iya, agensinya ini jago banget bawa produk fisik masuk ke retail besar kayak Walmart, pakai iklan TV. Nah, setelah belajar konsep ini, si Mark pasang target gila. Gimana tuh targetnya? Naik dari pendapatan $20 juta ke $100 juta dalam 3 tahun. 5 kali lipat dalam 3 tahun. Wow, mustahil banget kedengerannya. Iya kan? Tapi target ini langsung bikin dia melek. Dia sadar, wah perusahaan gue ini nggak fokus. Mereka nawarin banyak banget layanan digital. Kampanye medsos lah, iklan Amazon lah, macam-macam. Kenapa nawarin sebanyak itu? Cuma karena FOMO katanya, fear of missing out. Takut dibilang ketinggalan zaman. Padahal, kekuatan inti mereka yang sebenarnya, DNA mereka, itu di pemasaran retail massal lewat TV tradisional. Di situ mereka juaranya. Jadi mereka terdilusi gitu ya fokusnya. Banget. Jadi si Mark ini mutusin buat ninggihin floor-nya. Ini langkah penting nih. Ninggihin floor maksudnya gimana? Artinya, dia potong semua layanan, bahkan klien yang nggak sesuai sama fokus inti mereka di retail massal via TV itu. Dipangkas abis. Waduh, berani banget ya. Termasuk klien lama? Iya, ini maksa dia ngomong jujur, bahkan cenderung keras ke klien-klien lama yang cuma pakai layanan sampingan mereka. Ada cerita dia ngomong ke klien makeup yang jualan di Amazon. Gimana ngomongnya? Dia bilang kira-kira gini, model bisnismu ini keliru kalau mau besar. Amazon itu cuma retailer, bukan model bisnis inti. Kalau mau skala raksasa, kamu perlu investasi $300.000 biar kita bisa bawa produkmu ke jaringan retail nasional lewat TV. Pilih,
Mau main besar atau tetap begini? Wah, tegas banget ya. Pasti deg-degan tuh ngomong gitu ke klien. Pasti. Tapi tebak apa? Kliennya setuju. Langsung transfer uangnya. Serius? Keren banget. Ini nunjukin kekuatan dari kejelasan fokus tadi. Dan tindakan si Mark, ini manifestasi sempurna dari konsep floor, ya. Floor itu mendefinisikan standar minimum kita. Apa yang tidak akan kita lakukan lagi. Jadi kayak batas bawah gitu ya? Betul. Meninggikan floor itu artinya secara sadar dan sistematis ngilangin semua hal aktivitas, proses, klien, bahkan mungkin anggota tim yang nggak memenuhi standar baru yang dituntut tujuan mustahil kita. Kedengerannya susah banget ya itu. Ini bagian tersulit biasanya, karena butuh kejujuran radikal, sama diri sendiri, sama tim. Harus berani ngakuin kelemahan, bikin keputusan nggak populer, mungkin bakar jembatan sama masa lalu. Buku ini bahkan bilang, alasan utama bisnis gagal skala besar itu karena pemimpinnya nggak jujur soal floor mereka. Mereka terus menolerir kerumitan dan, mediokritas di bawah standar yang seharusnya. Jadi kejebak di situ terus ya, nggak naik-naik. Bisa jadi. Ini jadi ingat kata-katanya Tim Grover, pelatihnya Kobe Bryant, yang dikutip juga di buku. Jangan jadi serba bisa tapi biasa aja, definisikan dirimu dengan jelas. Gue jagonya di sini. Gitu kan? Tepat sekali. Kejelasan itu penting banget. Tujuan mustahil itu maksa kita dapetin kejelasan fokus ini. Si Mark itu bahkan sampai jual beberapa perusahaan lain miliknya loh. Oh iya? Kenapa dijual? Karena dia sadar perusahaan-perusahaan itu cuma nambah kompleksitas aja, nggak ada kontribusi signifikan ke tujuan 100 juta itu. Semuanya demi mempertajam fokus, elemen ketiga dari kerangka kerja itu. Nah, jadi nyambung semua ya. Frame yang baru, fokus TV retail, bawa ke floor yang lebih tinggi, pangkas yang nggak inti, akhirnya mempertajam fokus. Semua energi ke tujuan 100 juta dolar. 3 serangkai gitu ya, frame, floor, fokus. Betul. Ketiganya saling terkait erat. Tapi, ada jebakan lain yang perlu diwaspadai juga nih. Buku ini nyebutnya kesalahan #4. Kesalahan #4 apa tuh? Mengejar atau bahkan berhasil mencapai, tapi tujuan yang salah. Wah, ini bahaya juga. Udah susah-susah capai target mustahil, ternyata targetnya salah arah. Gimana tuh contohnya? Contoh klasiknya, yang juga dibahas di buku, itu Steve Ballmer di Microsoft. Oh iya, CEO sebelum Satya Nadella ya? Betul. Di bawah kepemimpinan dia, pendapatan sama laba Microsoft memang naik signifikan loh. Tujuannya tercapai. Terus salahnya di mana? Fokusnya saat itu adalah mempertahankan dominasi Windows. Mati-matian pokoknya. Akibatnya, dia ngeremehin potensi iPhone dan era mobile. Ah iya, Microsoft kan telat banget masuk ke smartphone ya. Banget. Mereka kehilangan momentum emas di pasar ponsel pintar. Pasar yang nilainya bisa 5-10 kali lipat dari keuntungan mempertahankan Windows doang. Jadi, Ballmer emang capai tujuannya, tapi bisa dibilang itu tujuan yang salah kalau lihat gambaran besar lanskap teknologi. Kontras banget ya sama Satya Nadella yang gantiin dia? Jauh banget. Nadella datang, dia ubah frame Microsoft secara radikal. Fokusnya ke cloud, Azure, dan AI. Floornya dinaikin juga berarti ya? Pasti. Fokusnya diubah total. Hasilnya, nilai perusahaan meroket hampir 10 kali lipat kan sekarang? Ini nunjukin betapa krusialnya milih tujuan mustahil yang tepat. Jangan sampai salah pilih tujuan. Bener banget, harus tujuan yang bener-bener bawa ke lompatan besar ya? Dan ini nyambung lagi ke kesalahan #3. Punya tujuan yang saling bertentangan. Tujuan bertentangan, maksudnya gimana? Tujuan mustahil yang efektif itu kejam, dia maksa kita milih trade-off. Nggak bisa mau semuanya, harus ada yang dikorbanin. Contohnya gimana tuh? Di buku ada contoh pengusaha properti. Dia pasang target mustahil punya sekian banyak properti dalam 3 tahun. Keren kan? Tapi di saat yang sama, dia juga pengen banget mulai podcast tentang investasi properti. Dua-duanya kayaknya bagus ya. Kelihatannya bagus. Tapi tujuan mustahilnya maksa dia mikir kritis. Apakah bikin podcast itu jalur paling esensial dan langsung ke target properti dalam 3 tahun? Atau itu cuma distraksi menarik lainnya, yang nguras energi dan fokus dari tujuan utama? Oke. Jadi harus pilih prioritas yang paling tajam gitu ya? Harus. Anda nggak bisa skala besar kalau sistemnya kompleks dan tujuannya nyabang kemana-mana. Harus pilih satu fokus utama yang paling penting. Bener juga sih. Contoh lain yang bagus soal fokus ini si April Graves, fotografer kelas atas itu. Oh iya, yang fotonya kayak lukisan minyak itu ya? Betul. Dia netapin target komisi rata-rata $15.000 per karya foto.
Angka yang awalnya terasa nggak mungkin banget buat dia. $15.000 per foto. Wow! Iya. Nah, dampak dari target mustahil ini apa coba? Dia terpaksa hanya nawarin satu jenis layanan. Foto karyanya yang diolah jadi kayak lukisan minyak itu. Titik. Udah. Cuma satu itu aja. Yang lain gimana? Dia harus rela ninggalin puluhan jenis layanan lain yang pernah dia tawarkan. Foto keluarga lah, headshot, foto fantasi, macam-macam. Dibuang semua. Kedengarannya kayak membatasi diri banget ya? Kelihatannya gitu, tapi justru ini nyederhanain bisnisnya secara radikal. Bikin dia bisa jadi master di satu ceruk yang sangat spesifik. Dan akhirnya jadi yang terbaik di bidang itu. Jadi spesialisasi ekstrim gara-gara tujuan mustahil itu ya? Nah, itu dia. Lagi-lagi, tujuan mustahil maksa penyederhanaan dan fokus yang tajam banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, Gimana tuh? netapin tujuan mustahil ini bukan cuma soal pasang target tinggi biar semangat doang ya. Ini tuh alat strategis, alat buat maksa kita mikir jernih. Iya, bener. Kayak contoh Grand Etchets waktu mau buka restoran Alinea. Oh, yang di Chicago itu ya? Iya. Dari awal niatnya udah jelas banget. Dia bilang ke timnya, kita mau buka restoran terbaik di negara ini. Kurang dari itu berarti gagal. Tegas banget. Tujuan super tinggi ngebentuk semua keputusan mereka. Dari desain dapur, menu yang eksperimental banget, sampai standar pelayanan. Hasilnya, Alinea meledak kan? Atau Tom Brady deh. Komitmennya bukan cuma jadi QB hebat atau dapat bayaran tinggi. Tujuannya jelas, menang Super Bowl sebanyak mungkin. Sementara yang lain mungkin main dam langkah per langkah. Bisa dibilang gitu. Tujuan Anda itu benar-benar nentuin proses Anda. Mana yang Anda anggap sinyal penting, mana yang cuma kebisingan atau distraksi. Bener banget. Ini jadi ingat kata Benjamin Franklin yang dikutip buku ini. 1 ons pencegahan lebih baik daripada 1 pon penyembuhan. Maksudnya gimana tuh kaitannya? Ya, netapin frame tujuan yang tepat di awal, tujuan yang terasa mustahil itu, bakal nyelamatin kita dari pemborosan energi yang luar biasa nanti. Karena secara otomatis, tujuan itu bakal nyaring keluar jalur-jalur dan proses-proses yang nggak efektif buat skala besar. Tapi beneran cara kerja psikologis kita juga merespon tantangan besar itu. Betul. Ini bukan opini, tapi kayaknya emang cara otak kita bekerja gitu. Oke, jadi pelajaran kuncinya? Pelajaran kunci dari pembahasan kita kali ini yang akarnya kuat di bab pertama, The Science of Scaling, netapin tujuan yang tampak mustahil itu bukan sekedar angan-angan kosong. Tapi langkah strategis ya. Iya, langkah strategis yang sangat disengaja buat micu 4 hal penting. Maksa kita mikir jernih, nyederhanain fokus secara radikal, ninggin standar operasi kita, itu tadi floor-nya, dan yang paling penting, Apa tuh yang paling penting? membuka mata kita terhadap jalur-jalur inovatif tak terduga. Jalur yang nggak akan pernah kita pertimbangkan kalau target kita cuma biasa-biasa aja. Ini soal lompatan kuantum, bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan. Setuju banget. Mungkin sebagai penutup nih, ada baiknya Anda yang dengerin coba refleksikan ini sebentar. Refleksi soal apa nih? Coba lihat lagi deh tujuan-tujuan yang Anda punya sekarang. Buat bisnis, karir, atau pribadi. Terus tanya ke diri sendiri dengan jujur sejujur-jujurnya. Tanya apa? Apakah tujuan-tujuan ini benar-benar dorong Anda keluar dari zona nyaman? Maksa Anda mempertanyakan cara kerja Anda sekarang? Atau jangan-jangan tujuan itu malah bikin Anda tetap aman aja di tengah kesibukan sehari-hari, tanpa benar-benar nantang potensi terbesar Anda? Pertanyaan menusuk nih. Nah, pertanyaan provokatifnya gini, tujuan mustahil apa, satu aja deh, yang kalau Anda berani netapin hari ini, itu punya kekuatan buat nyederhanain hidup Anda secara radikal, buang semua distraksi, dan buka level potensi yang bahkan belum pernah Anda bayangin sebelumnya. Wah, PR buat kita semua tuh. Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.